Perkenalkan, nama saya Gertrude Noveriatus, NIM 19104168835. Mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah ringkasan saya tentang bab 5 dalam buku perilaku organisasi. Yaitu tentang motivasi kerja. Pengertian motivasi menurut Kadarisman 2013 dalam Aldi and Susanti 2015. Motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rancangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam seluruh organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja yang tinggi berbanding lurus dengan keterampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkan. Berikut beberapa pendapat tentang motivasi, menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi di tempat kerja. Pertama, hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang menjadi prioritas adalah kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan berbagai tahapan. Kebutuhan fisiologi dirasakan sebelum kebutuhan sosial dan seterusnya. Kemudian ada teori ERG. Clayton Alderfer mengemukakan sebuah motivasi atas teori Maslow-Clear. Dalam rangka menyederhanakan dan menanggapi kritik dan atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Kemudian selanjutnya studi Heitron mengidentifikasi bagaimana beragam kondisi memengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencapaian ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Kemudian ada studi kepuasan kerja Herzberg. Menyurvei Leo akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Kemudian ada teori X dan teori Y. Menurut McGregor, teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Teori X yaitu karyawan tidak menyukai pekerjaan dengan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Kemudian teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian teori
2. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori 2. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperoleh semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Ya, yang pertama adalah program kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. Kemudian ada keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Kemudian ada jadwal kerja yang fleksibel, artinya menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Kemudian ada program keterlibatan karyawan, yaitu karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab. Ya itulah cara meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja untuk karyawan. Ya baiklah, sekianlah ringkasan bab 5 dari saya. Terima kasih.